Karena kasih karunia-Mu, semua yang terbaik disediakan bagiku. Engkaulah penolong hidupku,
pernah berakhir. Ku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang kualami bersamamu lewati
indahnya kasih Tuhan, lagi katakan indahnya, indahnya kasih Tuhan seperti, sekali lagi katakan indahnya, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi, indahnya kasih-Mu Tuhan, indahnya, haleluya, 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 amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, kebenaran firman Tuhan pasti mendatangkan mujizat di dalam hidupmu. Maka seluruh tolak ukur hidup kita adalah firman Allah. Bapak dan Ibu setia kepada firman Allah, maka segala sesuatu yang tidak mungkin pasti kau terima. Maka setialah pada firman Allah, setialah dan kebenaran firman Allah, maka akan mendatangkan banyak mujizat yang dimana Bapak dan Ibu tidak pernah duga, dan Tuhan berikan itu padamu. Hari ini kami dibenarkan firman Tuhan, berkati kami semuanya, segala puji-pujian dan penyembahan kami biarlah hanya buat kemuliaan nama Tuhan. Semua yang percaya, mari sama-sama katakan amin. Semua yang katakan amin. Prosperous people, I glorify. Tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Yes, silakan duduk. Amin. Shalom. Kita tidak merasa bahwa ini sudah minggu ketiga di dalam minggu keempat di dalam bulan Juni. Ya, minggu depan masih tetap bulan Juni, yaitu minggu kelima. Jadi kalau semuanya bisa kita lewati karena kasih karunia Tuhan, katakan amin. Maka firman Tuhan pada saat ini kita menerima lagi tuntunan. Perhatikan, tuntunan itu menjadi pondasi yang harus mutlak bagimu setiap hari. Ya, kebenaran-kebenaran di luar itu relatif. Pendapat itu relatif. Bisa salah, bisa benar. Tetapi kebenaran firman Tuhan itu tidak pernah salah. Katakan amin. Nah, kalau kita sudah tahu bahwa kebenaran firman Tuhan itu tidak pernah salah, maka jangan beralih lagi kepada tuntunan yang lain. Harus pada firman Allah. Katakan amin. Maka firman Allah pada saat ini, kebenaran firman Tuhan itu mendatangkan mujizat bagimu. Katakan amin. Kebenaran firman Tuhan itu mendatangkan mujizat bagimu. Mari kita baca firman Tuhan. Yohanes 17 ayat 17. Yuk. 1 dan 3. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Perhatikan. Ini firman Tuhan sangat dan pasti memberkati kita semua. Kuduskanlah mereka. Kata mereka di situ majemuk, berarti itu berbicara jemaat Tuhan. Ya, itu berbicara semua orang percaya pada Tuhan. Kuduskanlah mereka. Maka perhatikan, kita tidak bisa hanya sekedar percaya, tetapi firman Tuhan menuntun hari ini kita juga harus dikuduskan. Nah, siapa yang menguduskan kita? Yaitu Tuhan. Tetapi masalahnya, kita siap tidak dikuduskan atau tidak siap dikuduskan. Maka setiap hal pribadi yang mau dikuduskan, maka firman Allah pun akan bekerja padanya. Katakan amin. Maka perhatikan di situ, kuduskanlah. Kuduskanlah berarti itu berbicara dipisahkan. Ya, kuduskan itu berbicara apa? Dipisahkan untuk hal-hal kudus. Perhatikan Bapak dan Ibu dan jemaat Tuhan yang terkasih, seluruh jemaat Tuhan itu mereka memang bisa percaya, tetapi ada tingkatan yang lebih lagi. Orang percaya itu harus dikuduskan. Orang Kristen itu harus dikuduskan. Arti dikuduskan itu dipisahkan. Amin.
Nah, kita ini sama-sama masih tinggal di bumi. Perhatikan. Tapi ada orang yang tidak mau dikuduskan. Kalau orang itu nanti tidak mau dikuduskan, maka tuntunan yang dia lakukan setiap hari itu adalah pendapat-pendapat dia sendiri. Tetapi orang yang mau dikuduskan itu harus dipisahkan. Katakan apa? Selama masih bercampur, perhatikan, kata dikuduskan itu tidak bisa terjadi. Maka bapak dan ibu itu harus dikuduskan, harus dipisahkan. Perhatikan, harus dipisahkan. Kita masih tinggal di bumi, tetapi di dalam hidup ini engkau mengambil keputusan tetap berjalan di dalam tuntunanmu sendiri atau berjalan di dalam tuntunan firman. Orang yang mengkategorikan hidupnya mau dituntun Tuhan, itulah arti dikuduskan. Katakan amin. Itulah arti dipisahkan. Maka bapak dan ibu kalau misalnya berkumpul dengan banyak orang, entah di kantor, entah di tempat pekerjaan, atau bertemu dalam satu perjalanan atau di masyarakat, bapak dan ibu pasti sudah memahami kalau perlakuan orang seperti ini itu tidak benar. Nah, waktu kita mengatakan itu tidak benar, itu berarti kita sudah tergolong yang dikuduskan. Jadi waktu kita tahu bahwa itu benar, tidak kita lakukan, itu artinya dipisahkan. Katakan amin. Tetapi selama dia tidak mau dikuduskan, semua hal itu dia bisa mengatakan itu benar. Nah, maka kata dikuduskan di situ berarti dipisahkan untuk Allah. Perhatikan, dipisahkan untuk Allah. Jadi bapak dan ibu yang hari ini yang sudah dikuduskan Tuhan itu dipisahkan hanya satu tujuannya, yaitu untuk Allah. Maka hidupmu dan hidup saya hari ini hanya untuk Allah. Katakan amin. Jadi yang menyatakan kehendak kudus Allah dalam kebenarannya, dan khususnya kebenaran yang terdapat di dalam firman dalam Alkitab. Jadi hanya bisa menguduskan, dipisahkan. Kita itu hanya bisa dipisahkan dari orang lain, itu hanya kebenaran firman. Bukan berarti kalau kita ketemu dengan orang, kita jadi seorang pribadi yang asik, tidak. Tetapi Tuhan akan membuat kepadamu kebenaran-kebenaran yang mutlak itu tadi, sehingga pada saat orang lain mengajakmu kepada sesuatu yang tidak benar, engkau langsung bisa mengkomentarnya, karena engkau sudah menjadi pribadi yang sudah dipisahkan. Amin. Nah, maka disitulah kita semuanya mulai mempelajari apa yang dikehendaki Allah dan bagaimana Allah membuat orang mampu memenuhi kehendak itu. Jadi supaya kita tahu kehendak Tuhan itu harus dipisahkan dulu. Gak bisa tidak dipisahkan. Katakan amin. Jadi arti kata tadi dikuduskan itu harus dipisahkan dulu. Jadi tujuan dipisahkan itu supaya kehendak itu, apa yang menjadi keinginan Tuhan itu yang kau lakukan. Nah, waktu kau sudah dipisahkan, itulah yang membuat Bapak dan Ibu mampu. Selama tidak dikuduskan, selama tidak dipisahkan, kita semua tidak akan pernah mampu menjalani hidup ini. Amin. Perhatikan lagi, ada terjemahan Yohanes 17 yang lain ya. Yuk kita baca 1 dan 3. Persiapkanlah mereka untuk melayani dalam kebenaran. Perhatikan. Jadi orang tadi yang sudah dipisahkan itu harus tujuannya melayani. Melayani apa? Kebenaran. Bukan melayani kebenaranmu, tapi melayani kebenaran firman. Itu tujuannya dipisahkan. Itu tujuannya dikuduskan. Karena firman itulah kebenaran. Katakan amin. Karena firman itulah kebenaran. Jadi perhatikan lagi, kita semua itu harus dikuduskan. Kita semua harus dipisahkan. Waktu kita dipisahkan, itu yang membuat kita mampu untuk membedakan mana kehendak Tuhan dan mana bukan kehendak Tuhan. Selama tidak dipisahkan, tidak bisa. Kita akan tetap berjalan dengan kemauan dan pengertian kita sendiri. Katakan amin. Lanjut Mas Mon. Yuk kita baca 1 dan 3.
Karena itu Tuhan membalas kepadaku sesuai dengan kebenaranku, sesuai dengan kesucian tanganku di depan matanya. Perhatikan, Tuhan akan membalas semua sesuai dengan kebenaran. Jadi waktu Bapak dan Ibu siap dipisahkan, engkau sudah di dalam kebenaran itu. Waktu kau sudah di dalam kebenaran itu, perhatikan, Tuhan akan membalasmu. Amin. Karena tidak mudah kita memisahkan diri dari orang lain. Tidak mudah. Kita harus siap dikuduskan. Jadi waktu kita dikuduskan, berarti yang terjadi ke depan itu bukan kehendak kita, bukan pendapat kita, bukan kebenaran-kebenaran kita. Itu tidak mudah, tapi itu harus dipisahkan. Katakan amin. Perhatikan Bapak dan Ibu, setiap generasi itu tanggung jawabnya pertama untuk dirinya sendiri, yang kedua untuk anaknya, kalau dia panjang umur untuk cucunya, tapi yang rata-rata untuk anaknya. Perhatikan, jadi kebenaran yang kita bangun selama ini itu tidak boleh lagi kebenaran yang dasarnya atas pengertian kita sendiri. Karena apa? Yang menjadi korban nanti diri kita, yang menjadi korban juga generasi kita. Perhatikan, jadi waktu engkau sudah dipisahkan Tuhan, maka Bapak dan Ibu juga ada satu rencana Tuhan yang menetapkan supaya generasi itu juga dipisah. Dan mereka bisa dipisah juga karena sudah ada sinyal dari orang tuanya. Katakan amin. Jadi kalau saya berpendapat secara manusiawi, pekerjaan Tuhan itu lebih mudah. Lebih mudah kalau sudah generasi yang pertama itu sudah dikuduskan. Katakan amin. Nah, pertanyaannya hari ini, kebenaran kita itu sekarang bersumber dari mana? Itu dulu. Jadi tadi firman Tuhan, Tuhan akan membalas semua kepadamu sesuai dengan kebenaran, sesuai dengan kebenaranku, sesuai dengan kesucian tanganku di depan matanya. Jadi perhatikan, Bapak dan Ibu sekali lagi benar di hadapan Tuhan kalau mau dipisah. Amin. Perhatikan, Bapak dan Ibu dan saya tinggal dalam kebenaran itu pertama sekali harus mau dipisah. Harus mau dipisah. Jadi jangan heran orang yang dipisah itu akan tetap relatif lebih kecil daripada orang yang tidak mau dipisah. Bisa paham? Misalnya kita sendiri hari ini, kita tahu bahwa bertemu dengan orang itu berbagai macam latar pendidikan dan pengalamannya, bahkan juga pendapat-pendapatnya. Nah, orang yang sudah dikuduskan, dia pasti memahami bahwa pendapat orang itu dari kebenaran firman. Tetapi selama tidak mau dipisah, semua pendapat orang itu akan dianggap benar. Nah, maka kita harus siap dikuduskan, dan itu kita harus siap dipisahkan. Dan tidak perlu takut. Sekalipun misalnya antara 10 yang dipisahkan itu cuma 2, perhatikan, 2 itu ada di tangan Tuhan. Itu jauh lebih benar dibanding yang 8 tidak di dalam tangan Tuhan. Amin. Maka kebenaran kita hari ini bersumber dari mana? Coba kita baca. Apakah berasal dari diri sendiri? Perhatikan, apa yang kau perhatikan, apa yang kau lihat, apa yang kau dengar, itu juga berpeluang besar engkau membangun kebenaranmu sendiri. Itu sangat berpeluang besar. Apa yang kau lihat, apa yang kau dengar, apa yang kau baca, apa yang kau tonton, itu juga berpeluang besar untuk menghasilkan di mana kita berjalan dengan kebenaran diri kita sendiri. Ada seseorang yang saya kenal, dia tetap berjalan dengan kebenarannya sendiri. Dan saya melihat tanda kutip hidupnya sangat susah. Susah di situ apa? Bukan berbicara masalah materi, tapi hidupnya
seperti mengalami sebuah tekanan yang sangat berat. Karena apa? Karena tuntunan yang ada di depannya itu kebenaran dari diri sendiri. Sehingga kelihatan dia letih, lesu di dalam menjalani hidup itu. Dan memang punya dampak ke semua segi hidup. Perhatikan, ya. Apakah kebenaran kita itu bersumber dari mana? Apakah berasal dari pendapat-pendapat orang lain? Kita tidak salah mendengar pendapat orang lain. Tetapi waktu kau dikuduskan, pendapat orang lain pasti kau bisa membedakan. Ini kebenaran firman, atau hanya kebenaran psikologi, atau hanya kebenaran situasi, atau hanya kebenaran filsafat. Engkau pasti bisa membedakan waktu kau mau dipisahkan. Amin. Karena kita tidak bisa menghindar apapun pendapat orang. Semua yang kita tonton di media itu semua hampir memberikan pendapat. Dari orang ini pasti memberikan pendapat. Dari anak kecil ini pasti memberikan pendapat. Ibu rumah tangga yang real life pasti memberikan pendapat. Pendeta-pendeta yang lagi-lagi pasti memberikan pendapat. Dan setiap hari kita dihadapkan dengan pendapat-pendapat. Perhatikan, hanya satu hal, engkau harus siap dikuduskan, dipisahkan. Karena waktu orang nanti tadi memberikan pendapat, engkau bisa memahami ini kebenaran firman atau tidak. Katakan amin. Yang ketiga, apakah kebenaranmu itu berasal dari asumsi-asumsi pribadimu? Nah, sering sekali orang itu belum melakukan, tapi kita sudah berasumsi hal tidak baik. Nah, ini sering sekali terjadi. Kita sering sekali membangun asumsi-asumsi sendiri tanpa mengetahui kebenaran. Di mana yang sesungguhnya? Waktu kita berasumsi-asumsi sendiri tanpa mendapatkan info yang jelas, maka perhatikan, keputusan yang diambil pun itu pasti keputusan yang salah. Halo? Amin. Asumsi itu memperkirakan, mengada-ngada, padahal itu belum tentu terjadi. Padahal itu belum tentu benar, tapi dia sudah mengada-ngada. Nah, terus kita melihat, apakah kebenaranmu itu sekarang bersumber dari mana? Yang pasti ini, banyak kebenaran itu berasal dari iblis, sumbernya dari iblis. Iblis itu akan selalu menawarkan hal seperti yang benar dan salah. Waktu Adam dan Hawa, kebenaran yang dimunculkan, kebenaran palsu yang dimunculkan oleh iblis. Iblis bilang, kamu gak boleh kan makan buah itu? Apa kata? Ya, saya dilarang. Kamu tahu kenapa dilarang? Mulai berasumsi, diberikan asumsi. Adam mulai berpikir, iyalah, kenapa saya dilarang makan? Padahal kebenaran firman Tuhan waktu disampaikan kepada Adam itu sudah lengkap. Kalau kamu makan, kamu pasti mati. Itu udah jelas. Tapi karena iblis tadi memberikan asumsi yang lain, ialah waktu dia sudah berasumsi itu tadi, iblis masuk lagi. Kamu makan, kamu pasti serupa dengan Tuhan. Kebenaran palsu. Jadi manusia itu sering sekali waktu dia berasumsi, waktu asumsi itu dia tidak dapat, dan waktu asumsi yang dia pikirkan itu menguntungkan dirinya, dia mesti ambil. Seperti Adam diambil, dimakannya. Hawa dimakannya. Maka sumber dari segala sumber kebohongan itu iblis. Halo. Maka sering sekali kita dengar ada dosa besar, ada dosa kecil. Sering kita dengar ada dosa putih, ada setengah putih. Sering juga kita dengar bayi masih dalam kandungan itu tidak punya dosa. Itu semua asumsi. Selama itu asumsi, tidak ditinjau dengan firman Tuhan, semuanya salah.
Katakan amin. Semua anak dalam kandungan yang belum lahir itu sudah berdosa. Karena semuanya kita keturunan berdosa. Tidak ada dosa besar, tidak ada dosa kecil, semuanya dosa. Halo? Orang sering sekali berpikir kalau membunuh dosa besar. Orang kan selalu berpikir hanya mencuri uang 50.000 itu dosa kecil. Semua dosa. Nah, itu sering kita dengar. Sehingga waktu kita dengar itu menguntungkan kita. Itu yang kita tidak mau dipisah. Kita harus mau dipisah. Arti tadi dipisah, kita harus mau dikuduskan. Katakan amin. Kita ambil 50.000, kita ambil 100.000, kita ambil 1 juta, semuanya kategorinya dosa. Jadi masalah besar kecil itu asumsi, itu pendapat orang. Itu kebenaran yang selama ini dibangun. Dosa tetap dosa. Katakan amin. Maka jemaat tidak boleh berdoa, Tuhan ampuni dosa kami disengaja dan tidak disengaja. Semua dosa disengaja. Perhatikan, Adam waktu makan dan Hawa waktu makan itu, semuanya mereka berdua itu dalam tingkat kesadaran penuh. Karena sebelum mereka makan, Tuhan sudah mengantisipasi memberikan kebenaran firman. Maka jemaat bebas tidak boleh berdoa, ampunilah dosa kami yang disengaja, tidak disengaja. Semua dosa disengaja. Nah, ini kebenaran-kebenaran gak boleh engkau terima, engkau ajarkan, bahkan engkau tularkan kepada orang lain. Kalau kau mengatakan kepada orang lain, itu tetap dosa. Apapun tetap dosa. Itu berarti Bapak dan Ibu sudah siap dipisah. Orang itu mungkin tidak akan menerima pendapat, gak apa-apa. Karena memang untuk dipisah itu tidak mudah. Tidak mudah. Katakan amin. Memang paling enak itu jadi orang Kristen yang suam-suam kuku. Itu paling nyaman. Tapi suam-suam kuku itu salah. Itu kebenaran firman. Hidupmu dan hidup saya harus jelas. Katakan amin. Putih Alkitab gak ada buah. Ikut Tuhan atau tidak ikut Tuhan, setengah ikut Tuhan tidak ada artinya. 100% harus ikut Tuhan. Katakan amin. Maka pagi ini perhatikan ya, lanjutkan. Pagi ini perhatikan. Kita baca 1, 2, 3. Kebenaran di atas segala kebenaran hanya berasal dari firman Allah. Bukan lagi dari pendapatmu. Bukan lagi dari asumsi-asumsi tadi. Bukan lagi dari pendapat orang lain. Bahkan juga bukan pendapat dari iblis tadi. Halo? Katakan amin. Maka pagi ini kebenaran di atas segala kebenaran hanya berasal dari firman Tuhan saja. Maka kita semua harus membaca firman setiap hari. Itu sebuah kehormatan, bukan dipaksakan. Orang kalau sudah dipisahkan, dikuduskan, dia pasti membaca firman. Amin. Dia pasti membaca firman. Orang berkata, Pak, sulit membaca firman setiap hari. Siapa bilang sulit? Karena kita yang sedang berasumsi. Padahal membaca firman itu bukan berbicara kewajiban atau tidak kewajiban. Itu berbicara relasi hubunganmu dengan Tuhan. Dan itu kebenaran. Dan itu salah satu contoh dipisahkan. Katakan amin. Misalnya Bapak dan Ibu bertamu ataupun pergi ke rumah saudara sampai nginap. Mungkin nginap di sana karena liburan 2-3 hari. Jangan sampai tidak membaca firman. Harus tetap membaca firman. Katakan amin. Dan hari ini kita dipermudah, gak perlu juga membawa lagi Alkitab yang tebal-tebal segini. Isi koper langsung penuh. Di HP kita masing-masing ada firman di situ.
ada Alkitab? Atau Bapak dan Ibu di HP-nya ada nggak mengupdate Alkitab? Atau Doraemon semua? Itu dipermudah. Nah, hal-hal yang dipermudah ini kita harus manfaatkan itu semakin dekat dengan Tuhan, bukan menjauh. Katakan amin. Jadi kalau liburan 2-3 hari, Alkitab nggak boleh liburan, harus tetap dibaca. Aduh Pak. Nah, aduh Pak ini menjadi asumsi sendiri. Ayo baca firman. Katakan amin. Karena waktu kau membaca firman, itulah kebenaran. Kalau itu kebenaran, Tuhan pasti membalasnya. Katakan amin. Maka milikilah kebenaran tadi, maka segala keputusan yang kita ambil pasti benar. Miliki kebenaran ini. Kebenaran di atas segala kebenaran hanya berasal dari firman Tuhan. Miliki kebenaran ini, maka kita semua, segala keputusan yang kita ambil menjadi benar. Amin. Nah, lihat tadi latar belakang penulisan situ. Yesus mendoakan para muridnya. Yesus menyebut para muridnya sebagai milik Allah, juga sebagai miliknya. Jadi waktu kita dipisahkan tadi, waktu kita sudah dikuduskan tadi, maka Yesus sendiri mengatakan engkau jadi milik Allah. Engkau menjadi milik Yesus. Katakan amin. Jadi tujuannya dipisah tadi supaya engkau jadi miliknya Tuhan, miliknya Bapa, miliknya Yesus. Dan Yesus mengatakan itu kepada murid-muridnya. Ternyata dari 12 murid ini tetap aja tidak mau dikuduskan, dipisahkan, yaitu Yudas Iskariot. Halo, Petrus bersalah. Berapa kali lebih banyak daripada Yudas. Thomas sempurna nggak sempurna, dia percayanya pada saat melihat baru percaya. Hampir tidak ada yang sempurna 12 muridnya Yesus. Tapi waktu mereka mau dipisahkan dan mereka menjadi murid Kristus, mereka tinggal dalam kebenaran itu. Tapi selama dipisahkan ini, proses hidup itu tetap jalan. Proses pelayanan itu tetap jalan. Bahkan tantangan hidup tetap jalan. Nah, ternyata yang mengambil keputusan keluar dipisahkan tadi Yudas. Dan Tuhan pun memberikan kepada ini kesempatan. Tapi perhatikan, karena Yudas sudah membangun kebenaran-kebenaran sendiri, asumsi-asumsi sendiri, mungkin dalam hatinya mengatakan saya tidak layak lagi, saya tidak bisa lagi jadi murid, saya tidak wajar lagi, saya sudah terlalu banyak dosa. Akhirnya dia membangun asumsi-asumsi sendiri, iblis masuk. Maka perhatikan, Yudas pun mati bunuh diri. Petrus tidak. Selama ini mungkin dia berjalan dengan pikirannya. Waktu serdadu, ya, bisa dikatakan telinganya dipotong oleh pedang, Yesus langsung mengambil dan menyembuhkan orang itu. Tindakan mereka di situ salah, bahkan sampai menyangkal. Tapi akhirnya Petrus tidak mau lagi tinggal dalam asumsinya. Dia ambil langkah terakhir, dia mau tinggal dalam kebenaran. Jadi dia tahu semua perkataan Yesus itu, dia tidak menganggap Yesus itu hanya sebagai guru lagi, tapi sebagai Tuhan. Dia ambil keputusan tinggal di dalam setiap perkataan Yesus adalah benar. Itu yang membuat akhirnya Petrus diselamatkan oleh Tuhan. Katakan amin. Mari yuk selalu baca firman. Waktu kita baca firman, engkau milik Bapa. Waktu engkau baca firman, engkau menjadi milik Yesus. Oleh karena itu, kita pasti mengenal Bapa. Melalui mana? Melalui firman. Katakan amin. Kita mengenal Tuhan itu tidak bisa karena pendapat orang, tapi Bapa dan Ibu harus menerimanya. Kita baca lagi, lanjut Mazmur. Yuk kita baca Mazmur 1 dan 3.
Karena itu Tuhan membalas kepadaku sesuai dengan kebenaranku, sesuai dengan kesucian tanganku di depan matanya. Anak Tuhan sejati, perhatikan, anak Tuhan sejati pasti memiliki keberanian percaya bahwa hidup yang sudah ditebus oleh Kristus adalah benar di hadapan Bapa. Ya, kita semua anak Tuhan sejati. Mengapa disebut sejati? Karena hidup dari saya sudah ditebus oleh Kristus, dan itu benar di hadapan Bapa. Katakan amin. Yesus itu hanya memiliki hubungan hanya pada Bapaknya. Jadi semua apa yang dilakukan oleh Yesus itu pasti benar di hadapan Bapaknya. Jadi waktu Yesus melakukan salib, itu tujuannya untuk menebus kita. Waktu kita sudah ditebus oleh Yesus, itu benar di hadapan Bapa. Jangan pernah sangkal itu lagi. Katakan amin. Apapun tuduhan kepada dia yang tahu bahwa dirinya milik Allah. Perhatikan, kita sekali goyang karena banyak tuduhan-tuduhan. Tapi waktu kau sudah dikuduskan oleh Tuhan, perhatikan, waktu orang lain menuduhmu, perhatikan, engkau milik Tuhan. Bukan miliknya, tapi milik Tuhan. Katakan amin. Tidak ada seorang pun di antara kita ini yang bebas dari tuduhan. Pasti ada orang lain menuduh dirimu. Waktu orang lain itu menuduh dirimu, perhatikan, kau harus mengatakan, saya miliknya Tuhan. Amin. Maka hidup kita itu akan menjadi sebuah pembuktian bahwa kita benar milik Tuhan. Yaitu dengan apa? Menjalani hidup yang kudus dan menjauhkan segala kejahatan. Perhatikan, orang yang sudah dipisahkan oleh Tuhan tadi, dia pasti tahu kalau melakukan kejahatan itu tidak benar, dan pasti dia tidak lakukan itu. Amin. Siapapun yang sudah menjadi murid Kristus, maka harus mempersiapkan diri untuk melayani dalam kebenaran. Perhatikan, siapapun murid Kristus harus mempersiapkan diri untuk melayani dengan kebenaran. Karena firman Tuhan itulah kebenaran. Maka apa yang Bapak dan Ibu lakukan hari melayani Tuhan, itulah kebenaran firman. Dan harus tetap melakukan itu. Karena kita adalah murid Kristus yang harus selalu siap apapun situasinya. Amin. Lanjut. Perhatikan di situ tadi ya. Kau diberkati Tuhan sesuai kebenaranmu. Ya, 1 Samuel. Yuk kita baca 1 dan 3. Tuhan akan membalas kebenaran dan kesetiaan setiap orang. Perhatikan, kesetiaan setiap orang. Apa setia itu mudah? Tidak mudah. Karena nanti banyak tuduhan. Tapi selama kau setia, Tuhan akan membalas. Lanjut terus, sebab Tuhan menyerahkan engkau pada hari ini ke dalam tanganku. Waktu engkau setia setiap hari, berarti hari itu juga engkau diserahkan firman ke dalam tangan Tuhan. Perhatikan, ya. Terus, tetapi aku tidak mau menjamah orang yang diurapi Tuhan. Perhatikan di situ. Disinilah kebenaran perbuatan Daud. Perhatikan. Yuk, lanjut Mak. Kebenaran perbuatan Daud. Apa? Yuk. Terus, kesempatan membalas ada, tapi Daud tidak lakukan. Tuduhan-tuduhan apa lagi yang tidak sempurna yang dituduhkan Saul kepada Daud? Kesempatan Daud untuk membalas membunuh Saul itu selalu ada. Bukan hanya 1 kali, bukan hanya 2 kali,
bahkan sampai ketiga kali. Dan buktinya apa? Jubahnya Saul saat itu dipotong oleh Daud, diguntingnya dan ditunjukkan kepada Saul. Tapi apa kata Daud? Saya tidak mau melakukan itu karena Saul orang yang diurapi Tuhan. Jadi orang yang dipisahkan, orang yang dikuduskan. Perhatikan ciri-cirinya itu tadi, supaya dibenarkan. Kesempatan membalas ada, tapi Daud tidak lakukan. Jadi kalau ada orang menuduhmu, engkau malah membalas lagi dengan menuduh, engkau tidak tinggal dalam kebenaran. Kau tidak mungkin diberkati Tuhan di situ. Tapi waktu orang menudingmu dan kau tidak menuding dia kembali, kau tinggal dalam kebenaran. Siap-siap kau menerima berkat Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Tidak mudah loh melakukan ini. Makanya banyak orang tidak memilih menjadi anak Tuhan, murid Tuhan yang sungguh-sungguh. Kalau menjadi murid Tuhan yang sungguh-sungguh, itu harus dipisahkan. Katakan amin. Lihat, Daud tidak membinasakan Saul karena hal tersebut bukan haknya. Walaupun Daud punya kesempatan untuk membunuh, tapi Daud mengatakan itu bukan hak saya untuk membunuh. Tuhanlah yang mengurapi Saul. Perhatikan, Saul bertanggung jawab sepenuhnya kepada Allah. Jadi semua keberosakan Saul itu, Daud memikirkan itu tanggung jawabmu pada Tuhan. Ya, Tuhanlah yang mengurapi Saul tadi. Maka hanya Allah yang memiliki hak untuk melakukan tindakan apapun terhadap Saul. Daud, istilahnya itu tangannya tidak mau dikotori. Pembalasan haknya Tuhan. Katakan amin. Maka hidupmu dan hidup saya yang dipisahkan tadi, jangan pernah memiliki niat sedikit pun untuk membalas orang. Itu gak mudah, tapi itu harus dipisahkan. Waktu kau tidak membalasnya, kau menjadi pribadi yang dipisahkan. Lebih enak membalas, kita puas. Tapi firman Tuhan, nah, pembalasan itu milik Tuhan. Mungkin waktu kau melihat mana pembalasan Tuhan, kok hidupnya baik-baik saja terus, baik-baik saja terus. Bagian saya bukan menjadi tim survei untuk lihat-lihat dia. Habis waktu untuk melihat dia. Habis tenaga dan pikiran untuk melihat dia. Mana tuh pembalasan Tuhan? Mana tuh pembalas Tuhan? Halo? Nggak boleh begitu. Kau harus selalu kembali fokus pada Tuhan. Katakan amin. Kan kalau ada orang menyakiti hati kita, kan kita pasti langsung puas kalau langsung ada pembalasan hari itu. Kita lihat dia terus, dia pergi ke pasar, kita lihat. Dia pergi kerja, kita lihat. Dia pergi ke gereja, kita lihat. Dia pergi ke bioskop, kita lihat. Itu bukan tugasmu. Halo? Engkau sudah dipisahkan, engkau sudah dikuduskan. Bagianmu tidak membalas, bagianmu tetap fokus pada Tuhan. Pembalasan itu milik Tuhan. Katakan amin. Daud itu sangat menghormati Tuhan, maka ia pun menghormati Saul. Betapapun Saul tidak pantas untuk dihormati, tetapi Daud tetap menghormati. Karena Daud tahu bahwa Saul itu diurapi Tuhan. Halo? Amin. Yang kedua, kita melihat lagi kebenaran perbuatan Rut. Ya, kebenaran perbuatan Rut. Apa kebenaran dia? Yuk, pribadi yang setia. Perhatikan, pribadi yang setia. Masa sulit harus memutuskan ikut mertua atau pulang kampung. Dan mertua sudah mengatakan pulang saja. Saya tidak punya anak lagi untuk melanjutkan. Dan saya berikan kepada kalian 2 menantu.
Jadi istilahnya kalau saat itu Rut meninggalkan ya mertuanya, itu tidak salah. Tapi saat itu menantu yang meninggalkan Rut itu siapa? Orpa. Dia pulang ke Moab. Rut tetap setia. Kalau Rut melihat dia masih muda, ikut mertua yang sudah tua, tidak ada lagi yang disebut dengan masa depan. Itu kalau secara fisik melihat, Rut sebenarnya lebih berpeluang besar kalau dia pulang ke bangsanya. Tapi waktu ikut mertua, dia harus mengambil resiko itu. Tapi waktu Rut sudah tinggal dalam kebenaran, apa yang dikatakan kepada mertuanya? Mertuaku, bangsamu bangsaku, mertuaku Tuhanmu Tuhanku. Itu artinya dipisahkan. Harus bisa mengambil satu keputusan, sekalipun itu risikonya berat. Tetapi siapa yang menyangka, akhirnya Rut dengan kesediaannya bertemu dengan Boaz di waktu yang tepat, di tempat yang tepat. Dan bukan hanya itu, akhirnya Rut dari bangsa Moab tidak mengenal Tuhan, dipakai Tuhan menjadi garis keturunan untuk melahirkan Yesus. Siapa Rut? Itulah berkat-berkat Tuhan pada Rut. Maka jadilah pribadi yang setia. Bapak dan Ibu bisa pribadi tidak setia kepada orang lain, tapi kepada Tuhan harus setia. Pribadimu dan pribadi saya itu harus kesetiaanmu sempurna itu hanya kepada Allah. Katakan amin. Jangan pernah tidak setia kepada Tuhan. Harus setia. Kita baca dasar firman-Nya. Rut, yuk kita baca 1-3. Tuhan kiranya membalas perbuatan itu, dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Allah, oleh Tuhan Allah Israel, yang di bawah sayapnya kau datang berlindung. Tuhan memberikan berkat sepenuhnya kepada Rut. Maka kebenaranmu yang kedua di sini adalah setia. Orang yang setia pasti dibalas Tuhan. Katakan amin. Kalau Daud tadi dia katakan kebenaran Daud tadi apa? Dia tidak pernah membalas. Nah, ya. Kita baca lagi. Engkau datang dan berlindung, perhatikan, ya. Ada satu janda Sarfat lagi, kebenaran yang dilakukan. Yuk kita baca 1 Raja-Raja, yuk. 1-3, 1 Raja-Raja, 1-3. Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah, dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Perhatikan, di sini kebenaran perbuatan Elia. Perhatikan, orang lain membenarkannya. Perhatikan, nanti suatu saat kita yang sudah dikuduskan, kita yang tadi dituding-tuding, orang lain juga dipakai Tuhan untuk membenarkanmu. Perhatikan, pelayanan Elia, dia juga banyak dapat tudingan, tapi Tuhan pakai janda Sarfat untuk membenarkan. Tuhan tidak pakai orang yang kuat, tapi janda Sarfat. Maka kita yang dikuduskan tadi tidak perlu sibuk sana sini. Siapapun yang tadi menuding kita, tidak ada waktunya kita untuk membahas. Tetap setia saja dalam kebenaran firman itu. Dan yang ketiga, nanti kebenaran kau lakukan, orang lain akan membenarkan. Katakan amin. Nah, saat kita memperkatakan firman, maka kebenaran firman akan terjadi padamu. Yuk kita baca bersama-sama. Saat kita memperkatakan firman, maka kebenaran firman akan terjadi padamu. Katakan amin. Tadi apa yang dikatakan janda Sarfat itu, kata perempuan itu kepada Elia, sekarang aku tahu. Berarti sekarang aku tahu
bahwa kau abdi Allah. Jadi selama ini banyak orang menyangka, menuding Elia itu. Dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Nah, perhatikan. Waktu orang lain membenarkan dirimu, tidak perlu juga menunggu-nunggu supaya dibenarkan secara massal. Banyak orang nggak perlu. Cukup satu orang yang dipakai Tuhan. Katakan amin. Kita baca lagi 1, 2, 3. Saat kita memperkatakan firman, perhatikan, memperkatakan firman, maka kebenaran firman akan terjadi padamu. Maka terbiasalah memperkatakan firman. Ayo penuhi perkataan kita ini dengan perkataan firman. Bukan lagi dengan bersungut-sungut, bukan lagi dengan ngomel-ngomel, tapi memperkatakan firman. Katakan amin. Ibu gembala setiap pagi itu memperkatakan firman. Terutama kepada siapa? Ketiga anak kami. Perhatikan. Dan saya sebagai saksi, semua yang diperkatakan firman itu satu persatu terjadi. Itulah kebenaran. Maka kau dan saya disebut benar di hadapan Tuhan kalau setiap perkataanmu adalah perkataan firman. Katakan amin. Semua perkataan-perkataan dari motivasi, motivator, termasuk dari psikologi, kata-kata quotes yang lain, itu bukan dari kebenaran firman. Engkau tidak akan pernah dibenarkan Tuhan dengan perkataan itu. Engkau pasti dibenarkan Tuhan kalau dari mulut kita keluar firman. Amin. Perkataan-perkataan mereka memang sedang didengar. Makanya banyak orang terkecoh. Hidup mereka dituntun oleh perkataan-perkataan motivasi, bahkan motivasi motivator tadi. Dia tidak sadar bahwa itu manusia. Maka perkataan yang membuatmu benar di hadapan Tuhan adalah perkataan firman. Maka setiap hari harus baca firman. Sebelum firman itu engkau jalani, perkatakan firman itu pada dirimu. Maka firman itu pertama sekali memberkatimu. Waktu kau keluar melakukan aktivitas, orang lain juga pasti mendapatkan hal-hal yang tidak mungkin menjadi mungkin karena kau hadir di tempat itu. Katakan amin. Nah, sempurnalah, perhatikan, sempurnalah seluruh pekerjaanmu. Sempurnalah seluruh rumah tanggamu, anak-anakmu, dan semua usahamu dengan memperkatakan kebenaran firman. Katakan amin. Jadi waktu kau mengatakan kebenaran firman, hidupmu sempurna, rumah tanggamu sempurna, anak-anakmu sempurna, suamimu sempurna, istrimu sempurna. Katakan amin. Perkatakan firman. Maka sadarlah kita mulai saat ini yang disebut hidup dalam kebenaran firman. Kebenaran yang mampu mengkuduskan orang percaya adalah firman Allah. Maka perhatikan, pengikut Tuhan Yesus dikhususkan untuk dunia dan dikhususkan bagi pekerjaan Allah. Semua tadi yang sudah dipisah, semua tadi yang sudah dikuduskan, pekerjaan utama kita itu adalah untuk dunia ini dan juga untuk menyatakan kebenaran firman. Amin. Jadi menyatakan kebenaran firman itu bukan hanya tugas gembala, tapi kita semua. Kita semua. Kalau misalnya Bapak dan Ibu melihat ada satu keluarga itu masih pergi ke dukun-dukun, dia juga pergi ke gereja, engkau harus mengatakan tidak boleh ke situ. Engkau sudah mau perkatakan kebenaran. Dia percaya atau tidak, atau dia senang atau tidak, itulah memang resiko kita. Tapi tidak mungkin kau dibunuh saat itu gara-gara ngomong itu. Katakan amin. Karena orang kalau dikuduskan sudah tahu itu tidak baik. Tapi kalau dibenarkan, sudahlah lakukan aja, gak apa-apa. Lah,
Tadi yang sudah dipilih, dikuduskan, bercampur lagi dengan di sini. Maka hanya sejauh pikiran dan kelakuan mereka disesuaikan dengan kebenaran, yaitu firman wahyu yang dinyatakan terutama dalam Tuhan Yesus. Dia sendiri adalah kebenaran. Itu menurut pasal 14 ayat 6, dia sendiri adalah firman Allah yang menjadi manusia, yaitu pasal 1 ayat 1 dan 14. Dengan kata lain, kita harus menghayati, kita harus merenungkan, melakukan firman Allah jika kita ingin dipakai oleh Tuhan. Amin. Jadilah kudus dan khusus melalui firman Allah, pemahaman firman Allah. Jadi kita semuanya bisa dikuduskan juga karena pemahaman akan firman Allah. Kau tidak bisa dikuduskan kalau kau membaca buku-buku yang lain. Waktu kau membaca merenungkan firman, hanya firman itu yang bisa mengkuduskan, tidak ada yang lain. Ini menjadi kekuatan bagi orang percaya untuk bertahan di dalam dunia yang jahat ini, sehingga orang percaya mampu setia memberitakan Injil keselamatan. Kita dapat bersyukur karena kita termasuk milik Allah yang telah dipilih untuk percaya kepada Allah dan juga kepada anaknya. Perhatikan, banyak kepercayaan lain di sana, mereka percaya Allah tapi tidak percaya Yesus. Itu tidak benar. Kita di sini juga percaya kepada Allah, kepada Roh Kudus, kepada Yesus Kristus. Itu benar. Tapi di pihak lain, mereka percaya kepada Tuhan, tapi tidak percaya kepada Yesus. Itu tidak benar. Maka hidupmu dan hidup saya sekarang ini sudah berarti dan sangat berarti, karena kita semua sudah dikhususkan, dikuduskan oleh Tuhan. Maka berbahagialah kita yang sudah di tempat Tuhan dalam hal itu. Amin. Kita semua bangkit berdiri. Haleluya. Amin. Yesusku, ku cinta Kau, rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Amin, amin. Suara-Mu tuntunku lewati api, dalamlah Kau ada bagimu. Bukan sungguh Kau Bapakku dan sahabatku, ku saksikan kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia. Amin. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan. Jemaat Tuhan yang terkasih, Tuhan itu akan selalu baik dan akan terus baik padamu. Mari selalu bersyukur di hadapan-Nya.
sebagai bentuk kau mengasihinya. Haleluya, amin, amin. Oh, sama-sama ciptakan rahmat-Mu yang Kau bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Suara-Mu, amin Tuhan. Ku lewati api, jalan Kau ada bagiku. Kasihku Kau Bapa-Ku dan sahabatku, ku saksikan kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Sepanjang hidupku Kau setia, amin. Sepanjang hidupku Kau sayang, nafasku memuliakan, ku nyanyi kebaikan-Mu. Sepanjang hidupku, sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku Kau sayang, nafasku memuliakan, ku nyanyi kebaikan-Mu, amin Tuhan. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku, kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah, hidupku bagimu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku, kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku, kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah menyembah, hidupku bagimu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku, kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku, kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Sepanjang hidupku bagimu, kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik, nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Lagi katakan sepanjang hidupku, sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik, nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan. Sekali lagi katakan sepanjang hidupku, sepanjang hidupku Kau
setia. Amin. Sepanjang hidupku kau sangat baik, nafasku memuliakan. Haleluya. Sepanjang hidupku kau setia. Amin. Sepanjang hidupku kau sangat baik, nafasku memuliakan kebaikan. Nyanyi kebaikan, kebaikan. Haleluya, nyanyi kebaikan. Haleluya. Amin. Amin. Mari semua angkat roti lebih tinggi dari atas kepala kita. Dan apa yang kita lakukan hari ini adalah kebenaran. Maka pada saat engkau melakukan kebenaran, maka Tuhan akan membalas semua kebenaran itu padamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Kristus yang sudah tercabik-cabik, yang sudah terbagi-bagi. Itu untuk kami, manusia yang berdosa. Dan tubuh Kristus yang sempurna ini adalah tubuh yang menyelamatkan kami. Maka waktu kau makan roti ini, kau memakan tubuh Yesus. Apapun yang menjadi sakit penyakitmu hari ini, sebutkan dan makan tubuh Kristus. Maka sesuatu kebenaran akan terjadi padamu, mujizat akan terjadi padamu. Hanya engkau dengan Tuhan yang tahu apa yang menjadi sakit penyakitmu hari ini. Sebutkan. Kalau kau mengalami hari ini masalah ginjal, makan ginjalnya Tuhan. Kalau kau hari ini ada masalah tentang penglihatan, makan matanya Tuhan. Itu kebenaran. Karena tubuh Kristus sempurna. Dan tubuh yang sempurna kau makan, maka tubuhmu juga pasti sempurna. Terima kasih Bapak, kami makan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan. Mari kita angkat celana anggur lebih tinggi dari atas kepala kita. Yesus sebelum berpisah dengan murid-muridnya, maka perjamuan Tuhan ini dilakukan. Yesus ada di bumi, tapi tidak berasal dari bumi. Yesus berasal dari surga yang turun ke bumi, dan Yesus harus kembali ke surga. Hidupmu dan hidup saya, saudara Yesus, juga menjadi milik surga. Maka tempatmu dan tempat saya itu adalah di surga. Maka apa yang kita jalani hari ini di bumi, jalanilah dengan kebenaran firman. Maka Tuhan akan membalas semua hal yang terbaik padamu. Waktu kami minum, kami bersatu dengan darah Yesus yang menyempurnakan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami minum. Silakan minum. Haleluya Tuhan. Amin, amin, amin. Terima kasih, terima kasih.